Hati-hati, inilah 5 sumber masalah sepele yang bisa membuat suami Anda itu selingkuh. Nah, apa saja sumber masalah tersebut? Saya akan bahas di segmen Blueprint Rumah Tangga kali ini. Hai, bertemu lagi dengan saya Ratu Aura di segmen Blueprint Rumah Tangga Bahagia. Kemarin saya sudah membahas ya tentang hal-hal yang harus dihindari saat terjadi konflik dalam rumah tangga. Yang belum nonton bisa klik di sini ya untuk menontonnya. Nah, di video ini saya masih bahas tentang masalah tersebut ya. Tapi ini lebih penting karena masalah-masalah yang ingin saya bahas ini bisa membuat suami Anda selingkuh. Ya, perlu sahabat semuanya ketahui terlebih dahulu ya. Ketika suami selingkuh, tentu ada penyebabnya. Ibarat kata nih, tidak ada asap kalau tidak ada api. Nah, oleh karena itu, ketika suami selingkuh, langkah pertama yang seharusnya perlu Anda lakukan adalah mencari sumber masalah yang menjadi alasan suami Anda selingkuh. Dan jangan langsung hakimi suami Anda ya, meskipun selingkuh itu tetap perbuatan yang salah. Karena bisa jadi ya, penyebab suami Anda selingkuh itu masalahnya ada pada diri Anda sendiri. Atau bisa jadi karena orang terdekat Anda, atau bisa juga karena pengaruh orang-orang terdekat suami. Nah, di sini Anda itu harus tahu sumber masalah. Kenapa suami bisa berselingkuh? Itu dari mana sih? Nah, ini penting ya, agar Anda tidak salah langkah dalam mengambil tindakan nantinya. Oke? Bisa dimengerti ya, sahabat semuanya? Nah, menurut pengalaman saya nih, ketika membantu menyelesaikan masalah rumah tangga, sumber masalah yang menyebabkan perselingkuhan itu tuh sangat banyak sekali ya. Bahkan sebetulnya kebanyakan masalahnya itu adalah hal-hal sepele yang mungkin tidak pernah difikirkan oleh sang istri. Pada video ini saya akan ambilkan 5 hal saja yang menurut saya ini paling sering terjadi dalam rumah tangga. Yang pertama, kebiasaan menyalahkan suami. Ya, kadang sebagai wanita ya, kita sering marah dan menyalahkan suami. Jika dia melakukan kesalahan-kesalahan yang kecil saja, kita pasti akan marah. Ya, sebagai wanita yang nalurinya semua pengen semua cepet beres dan selesai, pasti kalau melihat ada kesalahan, pasti ada rasa jengkel dalam hati kita. Termasuk kalau suami melakukan kesalahan. Ya, itu wajar sih ya menurut saya. Tapi kalau terlalu keseringan, ini ya tidak wajar. Ingat itu ya, suami yang sering Anda salahkan, dia akan merasa kalau Anda tidak butuh dia, sehingga dia akan mencari wanita lain yang membutuhkan dia, dan bisa mendukung serta memberikan solusi tentang apa yang harus dia kerjakan, bukan yang selalu menyalahkannya. Yang kedua, kebiasaan meremehkan suami. Tanpa kita sadari ya, istri itu sering meremehkan suami loh. Misalnya, suami berniat ingin masakin Anda, tapi Anda sebagai istri bilang, gak usah masak deh, nanti rasanya gak enak. Ini sepele banget loh, tapi sudah melukai suami Anda. Suami Anda tuh sudah berusaha ingin masak, tapi belum sudah Anda remehkan. Kemudian contoh lain, suatu ketika suami itu ingin membantu Anda membersihkan rumah, tapi pas dia menyentuh barang kesayangan Anda langsung bilang, awas, jangan disentuh. Kamu nggak tahu gimana bersihin barang itu. Kalau rusak kan sayang. Nah, kira-kira ada nggak ya dari sahabat semua yang sering bicara begitu sama suaminya? Kalau iya, awas nih ya. Bisa jadi sumber masalah suami Anda berselingkuh nantinya. Harus hati-hati kalau bicara. Yang ketiga, tak pernah merawat organ CV. Kebanyakan wanita Indonesia ya, itu masih cuek loh dengan organ V-nya. Bahkan nih ya, 80% istri yang saya bantu karena ditinggal selingkuh suaminya jarang merawat organ V-nya. Padahal ini penting sekali. Momen diranjang adalah momen yang paling tepat untuk memperkuat ikatan aura cinta Anda dengan suami, sehingga dia bisa semakin cinta dengan Anda. Namun, kok pas momen itu justru suami mencium bau yang menyengat dari V Anda, kemudian longgar, sehingga membuat suami itu kecewa. Maka ikatan aura cinta bisa melemah
dan sangat rawan suami untuk berselingkuh. Yang keempat, baperan dengan candaan suami. Ini sering terjadi loh ya, karena selera humor suami dan istri itu berbeda. Atau pasti istri lagi PMS nih, nah kemudian si suami itu tiba-tiba bercandaan si istri, entah itu dengan kata-kata atau tindakan. Kemudian si istrinya ngambek dan baper sama si suami. Didieminlah suaminya berhari-hari dan dimarahin ya suaminya. Padahal itu kan cuma bercanda, tapi dibawa sampai perasaan si istri. Ini salah loh. Ya misalkan Anda tidak suka dengan candaan suami, Anda seharusnya Anda bilang sama suami kalau Anda tidak suka. Candaanmu itu kok body shaming ya? Atau sayang, candaanmu itu nggak baik loh kalau dilihat oleh anak-anak. Seperti itu kan jauh lebih enak daripada Anda langsung marah dan mendiamkan suami. Kalau Anda langsung ngambek atau mendiamkan suami Anda akan berpikir kalau Anda itu orangnya nggak asik nantinya. Jadi ya suami bisa cari perempuan yang lebih asik dibanding Anda. Asik diajak bercanda, asik diajak cerita, dan asik diajak ngobrol pastinya. Dan yang terakhir nih ya, istri jarang memberikan apresiasi kepada suami. Hal-hal kecil yang dilakukan suami itu juga terkadang dianggap sepele oleh istri. Terkadang nih ya, saat suami itu sudah membantu kita melakukan sesuatu, kita lupa untuk mengucapkan terima kasih kepadanya. Atau sering juga kita sibuk chat dengan klien atau rekan kerja kita. Kemudian tiba-tiba suami bawakan makanan yang harapannya itu bisa membuat kita nggak sepaneng dan bisa seneng, malah tanggapannya kita dingin. Dan cuma bilang, oke, taruh situ saja, aku masih sibuk nih, ntar aku makan. Nah, sikap-sikap seperti ini kan tidak sama sekali mengapresiasi, yang membuat suami itu akhirnya bosan, merasa Anda cuekin, tidak dianggap, dan akhirnya mencoba mencari selingan wanita lain agar hidupnya itu tidak bosan. Ada yang lebih memperhatikan dia dan keberadaannya itu dianggap. Nah, itu adalah 5 contoh ya, masalah sepele yang bisa menjadi penyebab suami Anda itu berselingkuh. Apakah hanya itu? Tentu saja tidak. Banyak hal yang Anda anggap sepele, tapi ternyata itu adalah penyebab ikatan aura cinta Anda dengan suami rusak, sehingga membuatnya berselingkuh. Jadi, jika saat ini suami Anda selingkuh, maka coba cari tahu penyebabnya ya, dari hal-hal kecil atau sepele yang terjadi dalam rumah tangga Anda. Apakah ada tindakan sepele yang tidak disukai suami? Jika ada, silahkan diperbaiki. Namun jika Anda merasa semuanya baik-baik saja, tapi suami masih selingkuh, maka segera konsultasikan pada saya di nomor line konsultasi di sini. Saya akan bantu Anda untuk mengetahui penyebabnya dan mencarikan solusi yang tepat untuk Anda. Baik, demikian video kali ini. Saya rasa sudah cukup jelas ya. Kalau masih ada pertanyaan, bisa langsung tanyakan pada saya melalui line konsultasi di sini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.